Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang mengenal lebih jauh apa itu AWS dan identifikasi laporan penjualan pakaian di e-commerce Amazon. Kelompok kami terdiri dari Teh Nisa, lalu ada saya, Dian Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi ini. Amazon itu didirikan oleh Jeff Bezos pada 5 Juli 1994 di Washington. Awalnya Amazon itu dimulai sebagai toko buku daring, namun Bezos memiliki visi untuk memperluas bisnis ini menjadi toko serba ada di internet. Strategi ini mengarahkan Amazon untuk mengembangkan katalog produk yang mencakup hampir semua kategori barang yang bisa dijual secara daring dari elektronik hingga kebutuhan sehari-hari. Amazon kemudian berkembang pesat berkat inovasi dalam bidang teknologi, logistik, dan layanan pelanggan. Mereka memperkenalkan layanan Amazon Prime pada tahun 2005 yang memberikan pelanggan keuntungan pengiriman cepat dan konten digital. Selain itu, Amazon Web Service atau AWS diluncurkan pada 2006 yang kini menjadi salah satu penyedia layanan komputasi awan terbesar di dunia, membantu mendiversifikasi pendapatan Amazon dari bisnis e-commerce ke teknologi. Kini Amazon beroperasi di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan, hiburan, melalui Amazon Studios dan Prime Video, serta perangkat keras seperti Kindle dan Alexa. Amazon juga memiliki jaringan global yang mencakup gudang otomatis dan pusat logistik di banyak negara. Perusahaan ini menjadi salah satu yang paling bernilai di dunia, menjadikan Jeff Bezos salah satu orang terkaya hingga ia mundur sebagai CEO pada 2021. Kemudian menyerahkan posisi tersebut pada Andy Jassy. Oke, untuk tujuan studi kasus dan ruang lingkup studi kasusnya, tujuan studi kasusnya itu memahami strategi pertumbuhan dan diversifikasi. Lebih ke mempelajari strategi pertumbuhan Amazon, mulai dari e-commerce hingga layanan AWS, media streaming, dan kecerdasan buatan. Lalu yang kedua itu menilai pengaruh pada industri dan ekosistem. Lebih ke melihat dampak Amazon terhadap industri lain seperti retail, teknologi, hiburan, dan bahkan sektor layanan kesehatan. Yang ketiga, memahami transformasi digital dan disrupsi pasar. Meneliti peran Amazon dalam mendorong transformasi digital dan disrupsi baik di e-commerce maupun sektor lainnya. Studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Amazon memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pasar baru dan menumbangkan model bisnis tradisional. Lalu yang keempat ada mengidentifikasi pendekatan pengalaman pelanggan. Amazon ini dikenal dengan pendekatannya yang sangat terpusat pada pelanggan. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana fokus ini ditambah dengan personalisasi berbasis data membuat Amazon unggul dalam membangun loyalitas pelanggan. Lalu berikutnya ada mengeksplorasi kepemimpinan dan budaya perusahaan, lebih ke menganalisis kepemimpinan budaya dan nilai-nilai Amazon, termasuk prinsip-prinsip yang ditanamkan Jeff Bezos dan Andy Jassy. Hal ini mencakup pendekatan mereka terhadap inovasi, pengelolaan risiko, dan pembelajaran berkelanjutan. Lalu ada dampak ekonomi dan sosial, lebih ke mengkaji pengaruh Amazon terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial, seperti penciptaan lapangan kerja, dampak pada bisnis kecil, serta isu yang muncul seperti dampak lingkungan dari logistik dan praktik kerja. Lalu, ruang lingkup studi kasus, ada model bisnis strategi diversifikasi yang bertujuan untuk meneliti
model bisnis utama di Amazon di e-commerce seperti penjualan pakaian dan bagaimana perusahaan memperluas jangkauannya ke berbagai sektor lain seperti AWS. Lalu analisis strategi diversifikasi dengan cara Amazon mempertahankan pertumbuhan melalui inovasi dan ekspansi produk. Lalu yang kedua ada operasional rantai pasokan. Lebih ke mengeksplorasi sistem logistik, manajemen inventaris, dan penggunaan teknologi otomatis di pusat pemenuhan Amazon. Lalu ada inovasi teknologi, mengkaji menggunakan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, robotika, dan data besar. Lalu ada pengalaman dan kepuasan pelanggan. Jadi lebih ke melihat dampak strategis customer centric pada pertumbuhan bisnis. Lalu ada kepemimpinan dan budaya perusahaan seperti menganalisis pendekatan kepemimpinan dari pendiri Amazon, Jeff Bezos, dan penerusnya Andy Jassy yang berfokus pada inovasi, keberanian mengambil resiko, dan orientasi jangka panjang. Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan itu mengkaji pengaruh Amazon terhadap ekonomi dan pasar tenaga kerja, termasuk penciptaan lapangan kerja serta dampak bisnis kecil dan retail tradisional. Lalu untuk tantangan dan resiko bisnisnya itu mempelajari berbagai tantangan yang dihadapi Amazon, termasuk persaingan, regulasi, dan kritik terkait kondisi kerja serta dampak lingkungan. Lalu mengidentifikasikan risiko yang mungkin dihadapi Amazon, seperti perubahan regulasi di berbagai negara dan ketergantungan pada model berbasis teknologi. Lalu di sini ada profil perusahaan Amazon. Ya, seperti yang sudah tercantum di sini. Ya, Amazon adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Seattle, Washington, didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1994 ya. Nah, untuk struktur organisasi Amazon untuk IT dan teknologi itu mendukung infrastruktur teknologi, pengembangan perangkat lunak, dan inovasi teknologi di seluruh ekosistem Amazon, termasuk untuk data analis. Kalau AWS-nya itu menyediakan solusi cloud computing dan layanan data. Di sini ada divisi data dan analis bertanggung jawab untuk mengelola data besar. Jadi untuk menganalisis data dan menyediakan insight yang bermanfaat untuk mendukung keputusan strategis. Lalu ada pemasaran. Di sini juga ada manajemen strategis, berperan dalam membuat keputusan bisnis besar dengan memanfaatkan data dari analitik dan BI. Nah, kondisi sebelum implementasi BI yaitu pengolahan data yang besar dan beragam, lalu pengambilan keputusan yang lambat dan kurang efektif, lalu keterbatasan dalam pemahaman perilaku pelanggan. Nah, di sini ada kondisi sebelum implementasi BI, yaitu ada pengolahan data yang besar dan beragam, pengambilan keputusan yang lambat dan kurang efektif, lalu ada keterbatasan dalam pemahaman perilaku pelanggan, lalu ada pengawasan kinerja operasional yang terbatas. Nah, identifikasi kebutuhan bisnisnya itu terdapat data operasional, data pelanggan, data keuangan, data pasar industri, serta data teknologi dan data informasi, lalu data sosial dan lingkungan, data regulasi dan hukum. Nah, berikut terlampir untuk grafiknya ya, dari Amazon Web Services Rapid Growth. Ini AWS Net Sales in Billions.
Nah, untuk proses implementasi BI, yaitu keputusan untuk membangun solusi BI internal didasarkan pada skalabilitas dan keamanan, lalu fleksibilitas dan integrasi, kemudian kontrol dan inovasi berkelanjutan. Nah, Amazon itu memilih untuk mengembangkan platform BI internal yang didukung oleh Amazon Web Service serta solusi tambahan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan analitik mereka. Jadi AWS itu menyediakan infrastruktur cloud yang kuat serta layanan data dan analitik khusus seperti Amazon Redshift untuk data warehousing. Lalu ada Amazon QuickSight untuk analitik dan visualisasi data serta Amazon EMR untuk big data processing. Nah, lalu di sini ada pengumpulan data dan pengolahan data. Jadi proses pengumpulan data dan pengolahan data di Amazon itu mencakup berbagai sumber, termasuk sumber data internal, lalu ada sumber data eksternal, terus ada proses ETL. ETL itu apa sih? ETL itu extract, transform, and load. Jadi Amazon itu menggunakan proses ETL yang kompleks dalam dan terotomatisasi dengan alat seperti AWS untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, melakukan pemrosesan serta mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Nah, lalu ada integrasi dengan sistem lain. Sistem lainnya itu apa? Sistem lain di BI Amazon berintegrasi erat dengan sistem ERP, CRM, dan platform e-commerce mereka untuk memastikan data yang diperoleh struktur dengan baik dan dapat langsung digunakan untuk analisis operasional, manajemen, dan pemasaran. Lalu desain dashboard dan pelaporannya itu dashboard BI di Amazon dirancang dengan fokus pada kebutuhan penggunaan akhir seperti manajemen, pemasaran, dan operasional. Fitur utamanya mencakup tampilan visual yang interaktif, lalu KPI dan metrik utama, lalu kemampuan analitik dan prediktif. Kemudian pelatihan dan pengembangan pengguna. Pelatihan untuk pengguna akhir merupakan bagian penting dari implementasi BI di Amazon. Jadi proses pelatih mencakup sesi pelatih dan workshop, lalu ada panduan dan dokumentasi, kemudian dukungan pengembangan berkelanjutan. Lalu di sini ada dampak implementasi BI, yaitu ada analisis data lebih mendalam. Yang kedua, personalisasi dan rekomendasi produk. Ketiga, efisiensi operasional. Keempat, keputusan berbasis data. Yang kelima, deteksi penipuan dan keamanan, lalu pengembangan produk, serta peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, efisiensi operasional itu optimasi rantai pasok, optimasi rantai pasok, prediksi permintaan, dan manajemen inventory. Optimalisasi lokasi pengiriman BI menganalisis data lokasi pelanggan dan mengarahkan produk ke pusat distribusi yang paling dekat dengan titik pengiriman. Hal ini mengurangi waktu dan biaya pengiriman, meningkatkan kecepatan pengirim ke pelanggan, serta mengurangi emisi karbon. Nah, di sini ada tantangan dan kendalanya, kendala teknis. Terus ada tantangan organisasional, lalu manajemen risiko.
Nah, jadi kendala teknisnya itu Amazon sebagai perusahaan dengan skala data yang sangat besar menghadapi beberapa kendala teknis dalam implementasi BI, yaitu integrasi data, kualitas data, lalu performa sistem. Kemudian di sini tantangan organisasionalnya itu terdapat representasi dari pengguna akhir, lalu budaya data driven discussion making, lalu manajemen risikonya, risiko keamanan data, risiko integrasi data, risiko keterbatasan teknologi. Nah, sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Tenisa untuk melanjutkan studi kasus penggunaan BI. Lalu kami akan melampirkan video cara menggunakan analisis data menggunakan rapid manner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa. Saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi data menggunakan naive Bayes untuk menentukan produk mana yang paling laris. Di sini saya menggunakan data dari Kaggle, yaitu penjualan di Amazon. Baik, kita akan mulai. Kita buka untuk machine learning-nya. Ini saya menggunakan rapid manner. Oke, jadi pertama kita akan membuka dulu datanya. Kita akan memasukkan sheet Excel karena data yang saya gunakan adalah data Excel. Kita buka dulu. Baik, di dalamnya adalah data penjualan dan pengiriman dari Amazon. Ada sekitar 121.000 data di dalam file ini. Kurang lebihnya seperti ini untuk datanya. Ini data, ini ada indeks, ada nomor order, data, ada pengiriman, ada merchant-nya, dan ada kategori serta size-nya. Kita next. Untuk naive Bayes sendiri harus kita tentukan dulu labelnya. Tapi di sini ada beberapa data yang bisa kita tidak gunakan dulu ya. Dan seperti indeks ini kita exclude dulu, dan untuk order ID juga kita exclude. Saya akan menggunakan kategori sebagai labelnya untuk melihat kira-kira produk apa yang paling laris produk pakaian apa yang paling laris di Amazon. Setelah dijadikan label, dia akan berwarna hijau ya. Ini juga kita exclude dulu ya. Kita finish. Nah, sekarang kita result. Kita lihat dulu isi dari datanya. Data yang besar membutuhkan waktu ya. Ini kurang lebih. Nah, di sini example setnya ada 121.180. Nah, ini setnya dan visualization. Ini bisa kita ganti-ganti untuk visualization. Dan ada keterangan di bawahnya. Kita kembali lagi ke desain. Kali ini kita akan menerapkan metode naive Bayes-nya. Oh iya, sebelum itu kita akan melakukan split data. Kenapa harus split data? Karena harus ada data set sebagai pembandingnya. Jadi karena ini nggak ada data set ya, jadi saya
edit data. Kita add entry untuk 2 kolom ya. Lalu di sini kita isi 0,8 dan 0,8 banding. Lalu klik OK. Baru kita cari naive Bayes. Result. Oke, kita coba run dulu ya. Kita akan melihat data yang akan disajikan setelah ada Bayes. Nah, ini dia distribution atau nah di sini sudah terjadi sudah bagi ya. Berarti yang paling laris kita kelas set. Dari kelas ini rangkaian set serta terus website base, lalu atas kan ada item base, bawahan ada star. Plot view-nya seperti ini. Solution sekarang kita akan melihat performa dari data. Pertama kita akan cari dulu apply model. Nah ini. Lalu kita result. Kita run. Nah, apply model dia langsung berubah setelah sampaikan. Dan ini example-nya jadi 90 dan bagi. Lalu kita performance. Nah, kita pakai yang classification. Kita run lagi. Kita akan melihat akurasi. Nah ini dia. Dengan akurasi. Nah, kurang ini dari video yang tadi kita lihat dapat disimpulkan bahwa di e-commerce kami mengambil data dari Kaggle, yaitu data penjualan pakaian di Amazon dan juga di merchant-nya atau kayak semacam agennya dari Amazon ini ya. Penjelasan dari data ini memuat penjualan di e-commerce yang meliputi ada kolom-kolomnya itu order ID, ada date, ada status, ada quantity, ada currency, amount, dan fulfillment kategori dan juga size, style, dan SKU. Nah, kurensinya di sini itu menggunakan
menggunakan rupee karena ini dari India. Lalu dari data penjualan yang telah dianalisis, jumlah total barang yang terjual selama kuartal 1 atau sekitar 4 bulan ada 116.482 unit. Untuk jumlah dari pendapatan penjualannya yaitu 78,572.883 rupiah, atau jika kita dolarkan itu sekitar 920.612 dolar ya. Oke, untuk produk yang penjualannya terbanyak ditempati oleh pakaian set. Pakaian set terjual sekitar 45.000 dan untuk pendapatannya sendiri ada di 39.000. Untuk pendapatannya ini masih dalam bentuk rupiah ya, belum di dalam dolar. Lalu selanjutnya ada kurta, ada pakaian western dress dan top, lalu ethnic dress, blouse, bottom atau atasan, dan sari. Sari itu yang biasanya pakaian yang biasa dipakai orang India gitu, seperti pakaian adatnya orang India. Dan dupatta. Nah, dupatta menempati tempat yang paling rendah yaitu di 3 dalam kuartal 1 itu ya, atau sekitar 915. Saya dapat 915 rupiah. Nah, kesimpulan jadi produk kategori set mendominasi penjualan dengan jumlah unit terjual sebanyak 4.500-an unit dan pendapatannya sebesar 39 ribuan rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kategori ini sangat populer dan memiliki peminat yang tinggi di pasar. Lalu untuk kurta sendiri menjadi kategori kedua terlaris dengan 44.000 penjualan, menghasilkan pendapatannya sekitar 21.000 rupiah. Meskipun jumlah unit terjual hampir sama dengan kategori set, pendapatan lebih rendah ini biasanya mengindikasikan bahwa harga rata-rata unit produk kurta lebih rendah dibandingkan yang set ini. Lalu yang western dress menjual 13.000 unit dengan total pendapatan sekitar 11.000 rupiah. Meskipun volumenya jauh lebih rendah dibandingkan set atau kurta, pendapatan per unitnya cukup tinggi, menunjukkan nilai premium dari produk dalam kategori ini. Lalu ada dupatta dengan penjualan paling rendah, hanya menjual 3 unit dengan pendapatan 915 rupiah. Ini menunjukkan bahwa produk ini mungkin memiliki permintaan yang sangat rendah atau hanya tersedia dalam stok yang terbatas. Lalu peluang untuk meningkatkan kategori yang minor, kategori seperti ethnic dress, blouse, bottom, dan sari memiliki jumlah penjualan yang kecil dibanding kategori utama. Strategi pemasaran tambahan atau inovasi produk mungkin diperlukan untuk meningkatkan daya tarik di produk-produk ini. Pendapatan terbesar berasal dari kategori set dan kurta, menyumbang sebagian besar dari total pendapatan keseluruhan. Fokus pada pengelolaan stok dan mengoptimalkan pemasaran untuk kategori ini bisa meningkatkan efisiensi operasional. Untuk lebih meningkatkan penjualan dan menghasilkan lebih banyak keuntungan, perlu beberapa strategi pemasaran yang menarik yang bisa dilakukan. Misalnya seperti fokus pada promosi, peningkatan produksi dan stok, lalu diversifikasi desain. Misalnya tambahkan lebih banyak variasi warna, desain, dan ukuran untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Mengatasi penjualan rendah di kategori minor ditempati oleh blouse dan bottom.
Coba kita periksa apakah desain atau kualitas produk sesuai dengan referensi pelanggan. Gunakan survei pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Pasangkan produk ini dengan kategori utama, misalnya blus dengan sari atau bottom dengan kurta untuk meningkatkan daya tarik. Lalu dupata, coba jadikan dupata sebagai bagian dari bundling dengan kurta untuk meningkatkan nilai penawaran. Misalnya promosi kurta ditambah dupata dengan harga yang diskon. Posisikan ulang produk sebagai aksesoris fashion yang relevan melalui kampanye media sosial. Lalu digital marketing yang lebih terarah, misalnya media sosial. Memanfaatkan platform seperti Instagram atau Facebook untuk menampilkan kategori produk dengan penjualan rendah secara menarik. Misalnya, unggah video tutorial styling atau fashion tips. Nah, biasanya ini sama Instagram sama selebgram biasanya ya. Lalu program loyalitas pelanggan. Buat program loyalitas yang memberikan poin untuk pembelian, terutama untuk kategori dengan penjualan rendah. Poin ini bisa ditukar untuk diskon pada pembelian berikutnya. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi ya. Ternyata memang BI itu mempermudah kita dalam mengolah data, menganalisis data. Dengan data di Amazon yang kuartal 1 aja itu ribuan data, dengan adanya BI kita bisa terbantu, lebih menghemat waktu, lebih menghemat tenaga, dan juga hasilnya lebih akurat juga tentunya. Apalagi dengan adanya Rapid Manner, ada juga Google Colabs untuk aplikasi pengolah datanya. Untuk yang seperti Amazon ini, kenapa menggunakan analisa dari Naive Bayes? Karena pilihan produknya ada beberapa. Jadi yang cocok itu adalah penggunaan dari metodenya Naive Bayes agar datanya bisa disajikan lebih akurat dan lebih bisa cepat untuk dibuat keputusan. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.